Iya. Hai. Hai. Ya, ini saya mempunyai dua partner lovebird untuk saya jadikan free fly. Ini yang pertama adalah lovebird clap, lebih tepatnya Biola Blue. Ini usianya masih 2 bulan. Jadi dia baru saja saya kenalkan millet. Dan sekarang tahapnya masih indoor, FTM. Sedikit-sedikit bisa bumerang. Belum pernah saya coba untuk outdoor. Dan ini yang kedua adalah lovebird non-clap. Kalau ini usianya sudah 6 bulan, tahapnya sudah bisa FF, tipis, 1, 2, 3 putaran di lapangan. Dan kalau harus disuruh memilih lovebird non-clap ataukah lovebird clap untuk dijadikan partner FF, jadi sebenarnya sama saja, lovebird clap atau lovebird non-clap sama saja. Tinggal kita bagaimana mencetak bondingnya. Lovebird clap ketika kita bisa mencetak bondingnya dengan kuat, dia akan sangat bagus untuk kita jadikan partner. Lovebird non-clap pun juga demikian. Kalau kita bisa mencetak bondingnya dengan kuat, luar biasa untuk kita jadikan partner FF. Jadi kuncinya bukan memilih lovebird clap atau non-clap. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita mencetak bonding burung lovebird untuk kita jadikan FF. Jadi menurut saya sama saja, boleh lovebird clap atau boleh lovebird non-clap. Kalau kita ingin memiliki partner lovebird untuk kita jadikan FF, kita harus memilikinya mulai dari usia dini, yaitu usia 2 minggu atau 3 minggu setelah menetas. Karena pada usia tersebut lovebird itu masih bagus-bagusnya respons back. Jadi ini adalah modal awal pembentukan bonding lovebird terhadap ownernya. Ini usianya 6 bulan sekarang. Jadi dulu saya beli ketika usianya 3 minggu, 4 minggu, sudah agak besar dulu. Tapi respons pet-nya juga masih sangat bagus sekali. Dan sekarang posisinya dia sudah lepas pet, dia sudah enggak. Saya loloh full millet. Ini juga. Ini saya ambil sudah agak besar usia 4 mingguan. 3 mingguan, 4 mingguan. Jadi respons pet-nya masih bagus. Sekarang dia usia 2 bulan. Jadi bonding itu bisa kita dapatkan dalam beberapa tahap. Menurut saya ada 2 tahap. Yang pertama namanya adalah tahap ketergantungan. Jadi burung ini itu tergantung dengan kita atas makannya sehari-hari. Jadi tahap ketergantungan bisa kita dapatkan mulai dari kita meloloh burung ini sampai dia usia siap untuk makan millet sendiri. Itu adalah tahap ketergantungan. Yang kedua adalah tahap pengenalan. Jadi burung lovebird ini mulai mengenal kita sebagai ownernya. Dan itu butuh waktu, butuh proses. Dan simpel caranya sebenarnya. Jadi kita harus mengajak bermain burung ini setiap hari, seperti ini. Kita ajak bermain burung ini setiap hari. Kita suruh dia berdiri di tangan kita, suruh menggigit tangan kita. Biarkan dia bermain di atas tangan kita. Jadi burung ini juga butuh bermain. Jadi ketika kegiatan ini bisa kita lakukan rutin, tidak usah lama-lama. Sehari bisa 10 menit, 15 menit, atau 20 menit, terserah. Selonggarnya saja. Lebih lama lebih bagus. Itu nanti akan membentuk bonding burung lovebird ini sangat kuat. Gitu.
Jadi menurut saya salah besar ketika kita beranggapan bahwa semakin sering kita melakukan latihan terbang akan semakin cepat menambah durasi terbang pada burung lovebird kita. Jadi itu salah besar. Jadi menurut saya durasi lovebird itu bisa kita peroleh itu tidak hanya dari latihan terbang, tapi dilihat dari usia burung lovebird tersebut. Jadi semakin bertambah usia lovebird akan semakin menambah durasi terbang burung lovebird tersebut. Jadi latihan sering atau diajak latihan terbang sering, khususnya pada burung lovebird muda di bawah 3 bulan, itu tidak akan menambah durasi terbangnya. Karena durasi terbang burung lovebird itu akan muncul ketika burung lovebird tersebut usianya semakin bertambah. Yang harus kita lakukan setiap hari ya seperti ini. Kita harus bermain-main dengan burung lovebird kita. Biarkan dia bermain-main dengan tangan kita. Tidak usah lama-lama. Sehari bisa 10 menit, 15 menit, 20 menit. Itu semakin lama semakin bagus. Ini akan membentuk bonding burung lovebird ini dengan kita sebagai ownernya. Jadi bukan hanya fokus untuk latihan terbang, bukan. Latihan terbang itu bisa kita lakukan tidak usah setiap hari. Seminggu bisa 1 kali atau seminggu bisa 2 kali sambil melatih sayapnya biar agak kuat. Karena ketika kita latih setiap hari pun, ketika dia masih usia di bawah 3 bulan, dia tidak akan mau terbang jauh. Dia pasti akan kembali dengan kita. Hanya bumerang seperti itu. Jadi lebih efektif ketika setiap hari kita ajak burung lovebird ini bermain-main di atas tangan kita. Seperti itu. Sangat bisa sekali menurut saya. Jadi burung lovebird non-clap saya ini sekarang usianya 6 bulan. Mulai saya lepas loloh ketika dia usianya 3 bulan. Sekarang full millet di kandang. Tidak saya lolos sama sekali. Ini juga burung lovebird clap saya ini, viola blue. Ini sekarang sudah usia 2 bulan. Sudah mulai saya kenalkan millet sebagai makanan utamanya. Masih saya lolos juga sehari 1 kali. Kalau ini nanti rencananya akan saya lepas lolos ketika usianya 3 bulan, 3 bulan setengah, hingga 4 bulan akan saya lepas lolos. Dan agar burung lovebird ini bondingnya tetap kuat meskipun kita sudah tidak melolohnya, caranya ya seperti itu. Kita ajak burung lovebird ini bermain dengan kita setiap hari. Waktunya tidak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit, 20 menit sudah cukup. Seperti ini. Biarkan dia di tangan kita untuk bermain-main dengan tangan kita, menggigit sarung tangan kita. Itu untuk melatih bonding dia dengan kita. Terus kita lakukan rutin. Jadi ketika kegiatan ini bisa kita lakukan rutin, dia akan membentuk bonding burung lovebird ini sangat kuat. Jadi ketika dia nanti sudah lepas loloh, dia akan tetap kuat bondingnya dengan kita. Jadi tempat latihan terbaik burung lovebird untuk diajak latihan terbang adalah di tanah lapang yang jauh dengan pepohonan. Kenapa? Karena jenis burung lovebird adalah burung yang suka bermain-main di atas pepohonan. Jadi kita harus membiasakan mulai dari dini. Setiap kita ajak dia latihan terbang, kita ajak dia latihan di tanah lapang yang jauh dari pepohonan, sehingga dia nanti ketika terbang dia tidak hinggap di pohon. Itu. Karena tipikal burung lovebird ini adalah burung yang suka bermain-main. Sekali dia mengenal pohon, ketika kita lepas dia akan pasti hinggap di pohon.
dan itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Jadi ketika kita siap melakukan free fly, kita harus siap kehilangan partner kita. Jadi ada beberapa tips untuk memperkecil resiko escape partner kita. Yang pertama adalah, ini wajib hukumnya, bonding. Jadi dia harus bonding kuat dengan kita. Kemudian yang kedua, tips yang kedua, jangan ajak partner kita latihan setiap hari, latihan terbang setiap hari. Itu akan memperbesar peluang untuk partner kita hilang. Jadi latihan itu tidak usah setiap hari. Latihan bisa 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali, itu sudah maksimal itu. Jangan terlalu sering, jangan setiap hari. Bahkan bisa 2 minggu sekali juga bisa. Kenapa? Karena jenis burung lovebird adalah jenis burung yang bisa melakukan adaptasi. Jadi ketika kita ajak dia untuk latihan terbang setiap hari, dia mungkin akan berpikir, saya lebih baik terbang bebas daripada saya kembali ke owner saya. Mungkin seperti itu. Maka dari itu, latihan terbang setiap hari itu akan semakin memperbesar peluang burung kita untuk hilang. Kemudian yang ketiga, jangan ajak latihan terbang di satu tempat yang sama berulang-ulang. Jadi kita harus mempunyai beberapa spot untuk latihan terbang. Kita gantian spotnya, tempatnya kita gantian. Karena jenis burung lovebird ini adalah jenis burung yang tidak suka lingkungan yang asing. Jadi ketika dia berada di lingkungan asing, dia bondingnya dengan kita akan semakin kuat. Dia kembali ke kita ketika kita lempar, dia akan semakin kuat. Jadi peluang hilangnya akan sedikit. Kemudian yang keempat, tentunya pengenalan kita sebagai ownernya harus jelas. Semisal sarung tangan berwarna, ya kita harus terus pakai itu. Baju berwarna, kita harus pakai itu. Apapun, pokoknya sesuatu yang biasanya partner kita mengenali kita. Jadi mungkin itu beberapa tips untuk mengurangi resiko hilang terhadap partner kita. Jadi pada intinya, ketika kita mengambil partner burung lovebird sebagai partner FF, yang kita kejar itu adalah bonding burung lovebird ini terhadap kita sebagai ownernya. Jadi untuk durasi terbang, saya kira kita tidak usah mengejarnya, karena burung lovebird ini durasi terbang akan muncul sendiri ketika usia burung lovebird ini semakin bertambah. Jadi yang harus kita kejar setiap hari adalah bonding burung lovebird ini terhadap kita. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Free Fire, khususnya yang mengambil lovebird sebagai partnernya. Dan ketika informasi ini bermanfaat, silahkan bantu like, silahkan komen, silahkan share sebanyak-banyaknya, dan silahkan subscribe untuk channel ini agar channel ini bisa berkembang. Salam satu hobi, salam free flying, sukses.